Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Hayo ngaku, siapa di sini tim yang suka bawa HP ke kamar mandi? Guys, kalian pernah mikir nggak sih seberapa pentingnya membawa HP saat masuk ke kamar mandi? Banyak orang yang menganggap kebiasaan ini sepele, bahkan sering dibilang kebiasaan buruk guys. Tapi tahu nggak sih guys, jika pintu kamar mandi terkunci dari dalam dan tidak ada yang mendengar kita pada saat itu, HP itu sangat-sangat berfungsi loh. Bayangin aja kalau kita nggak bawa HP ke sana, terus juga ventilasinya nggak ada di kamar mandi, terlebih lagi kita cuma sendirian di rumah waktu itu dan tetangga lagi pada kerja. Gak ada tuh yang bisa nolongin. Situasi akan langsung berubah menjadi berbahaya, mencekam, dan bahkan sampai berujung. Kenapa bisa sampai seberbahaya itu? Karena ya, seperti yang aku bilang tadi, jarang sekali aku menemukan kamar mandi yang ada ventilasinya. Ada sih, tapi kayak kecil gitu loh ventilasi udaranya. Dan ketika kita terkunci di kamar mandi, gak bisa minta bantuan ke siapa-siapa. Kita gak bisa nelpon 911 karena gak bawa HP. Terjadilah hal itu, gak tahu harus ngelakuin apa. Karena kan semakin lama diam di sana, bisa aja orang yang alergi dingin kena air gitu kan. Dengan udara yang lembab bisa sampai hipotermia. Terus juga ventilasinya yang minim, itu bisa menyebabkan orang kehabisan oksigen sampai akhirnya. Ini bukan hal yang langka dan bahkan banyak orang yang mengalami hal serupa. Aku sendiri pernah kekunci guys di kamar mandi, tuh panik banget. Tapi syukurnya ada orang di rumah yang dengar suaraku dari kamar mandi. Dan kebetulan aku gak bawa HP waktu itu. Aku gak pernah bawa HP ke kamar mandi. Tapi kayaknya besok-besok aku bakal bawa HP deh. Takut kejadian-kejadian kayak gitu terjadi lagi. Bahkan ya guys, ada kasus dimana seseorang terjebak di kamar mandinya itu berjam-jam ataupun hingga berhari-hari loh guys. Bayangin aja kalian berhari-hari di kamar mandi, gak makan, masak minum air keran. Banyak loh kasus yang menjadi bukti nyata bahayanya terjebak di kamar mandi guys. Salah satu kasusnya ada seorang pria di mana dia terjebak selama 3 hari di kamar mandinya. Dia nggak bawa HP dan satu-satunya alasan dia bisa selamat adalah karena kecurigaan tetangganya yang nggak melihat dia beberapa hari guys. Terus juga ada nih kasus orang yang terjebak di kamar mandi selama 8 jam lamanya. Akhirnya dia pingsan karena kelelahan dan terkena hipotermia karena terkena air dingin terus-menerus guys. Beruntungnya keluarganya itu datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Itu jadi kayak menunggu waktu aja nggak sih? Kalau misalnya ada yang nyelamatin, syukur. Enggak ya, takdir berkata lain. Ada lagi kejadian yang cukup naas ya guys. Seseorang terkunci di kamar mandi, dia nggak bawa ponsel. Terus dia itu kayak berusaha membuat suara dari kamar mandinya, berharap tetangganya itu denger. Tetangganya itu pada ngira ada pekerjaan atau perbaikan di dalam rumahnya. Terus tetangganya malah mengirim-ngirim surat ya untuk menghentikan pekerjaan itu karena tetangganya ngerasa terganggu gitu loh guys. Singkat cerita, akhirnya timbullah kecurigaan karena dia tuh udah gak pernah terlihat. Terus suratnya juga gak nyampe-nyampe ke orangnya. Diperiksalah itu ruangannya dia, sampai dia itu ditemukan tergeletak di kamar mandi dengan tubuh yang kurus, kering kerontang, kekurangan gizi dan juga dehidrasi guys. Sangat mengenaskan sekali bukan? Padahal niatnya itu cuma mau mandi, tiba-tiba kejadiannya tuh tidak terduga gitu. Kejadian-kejadian inilah yang menjadi bukti bahwa membawa HP ke kamar mandi itu ternyata bisa menyelamatkan nyawa seseorang ya guys. Selain resiko yang tidak bisa keluar dari kamar mandi, ada beberapa bahaya lainnya saat seseorang terjebak di dalam kamar mandi guys. Yang pertama itu ada terpeleset dan cedera. Kamar mandi adalah salah satu tempat yang paling licin di rumah. Dan jika seseorang terjatuh serta terluka parah, mereka mungkin tidak bisa berdiri untuk mencari pertolongan. Yang kedua ada kehabisan oksigen. Jika kamar mandinya terlalu kecil dan tidak memiliki ventilasi yang baik, of course seseorang akan mengalami kesulitan bernafas guys. Kalian pernah nggak sih ngerasa sesak nafas di kamar mandi? Coba tulis di kolom komentar. Yang ketiga, bisa saja mengalami hipotermia dan dehidrasi, kayak kasus yang tadi contohnya. Jika seseorang terjebak dalam waktu lama tanpa akses air minum atau terkena suhu dingin terus-menerus, mereka bisa mengalami hipotermia atau dehidrasi. That's why aku bisa menyimpulkan
bahwa membawa HP ke kamar mandi bukan semata-mata sesuatu hal yang dipandang negatif, tapi sangat berfungsi ya ketika ada kejadian-kejadian darurat seperti ini. Karena dengan adanya ponsel, yang pertama kita bisa menggunakannya langsung untuk menghubungi keluarga atau teman terdekat. Lalu bisa mencari solusi di internet, googling gimana caranya biar kita bisa keluar, apa yang harus kita lakuin. Bisa menggunakan aplikasi darurat serta menyalakan musik atau video sebagai tanda kalau kita ada di dalam kamar mandi guys. Tapi kalau misalnya masuk kamar mandi pas bawa HP-nya itu lowbat, internetnya itu nggak nyambung, pintu kekunci, itu apes banget sih guys. Nah, selain membawa HP, ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan untuk memastikan keamanan kita di kamar mandi. Yang pertama, periksa kondisi kunci atau gagang pintu sebelum masuk ya, supaya kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Yang kedua, jika tinggal sendirian, tutup biasa aja pintunya, kalau bisa jangan dikunci supaya nggak sampai terkunci di dalam kamar mandi pas lagi sendiri ya. Next, bisa juga memasang ventilasi udara yang baik dan memastikannya untuk tetap lancar ya guys. Dan terakhir, sediakan alat pembuka pintu darurat seperti obeng atau kawat yang bisa digunakan untuk membuka pintu saat terkunci. So, dari pembahasan ini aku bisa menyimpulkan, memang kebiasaan membawa HP ke kamar mandi itu dicap kebiasaan yang buruk, tetapi siapa sangka hal itu bisa menyelamatkan nyawa kita ketika dalam situasi darurat kayak tadi ya guys ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian selalu membawa HP ke kamar mandi? Atau kalian lebih setuju kalau membawa HP ke kamar mandi itu adalah kebiasaan yang buruk? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.